Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Halo lur, ya apa kabarmu lur? Masih sering berbuat dosa kalian? Piton sawahmu nggak bisa dilatih apa gimana lur? Tobat makanya, tobat. Dicolek malaikat Israel, tantrum Anda nanti. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. 1 bulan tak bertemu kamu, bagaikan 30 hari tanpa kamu. Kali ini kita akan mengalor film yang wah, cakep sih lur. Ratingnya bagus di semua situs. Bergenre horor supranatural. Film ini berjudul Late Night with the Devil tahun 2022. Mengisahkan tentang acara talk show di malam Halloween tahun 1977, di mana terjadi banyak kejadian supranatural yang sangat mengerikan. Seperti apakah kengerian film yang konsepnya unik dan menarik ini? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan terkutuk dari dulurku Muhammad Alwi. Ya Cak, pendaftaran Wali Songo masih ada. Mau daftar biar genep 10. Loh. Wali Songo itu perannya besar dalam penyebaran Islam lur. Lah Anda, sholatnya cuma pas sholat id doang, nggak usah aneh-aneh Anda. Monggo skecaken. Film ini sangat unik dan menarik lur, karena dari awal sampai akhir kita seperti menonton TV. Seolah-olah ini adalah video dokumenter yang menginvestigasi sebuah peristiwa aneh dan sulit dijelaskan pada malam Halloween tanggal 31 Oktober tahun 1977 di acara live talk show berjudul Night Owls with Jack Delroy season ke-6. Sebelum membahas talk show tersebut, film menjelaskan tentang krisis energi tahun 1970-an karena pembatasan ekspor minyak dari negara Timur Tengah setelah Amerika mengumumkan dukungannya terhadap Israel pada suatu konflik militer. Mampus ya kan, dukung negara bahlul sih Anda. Jelas karena apa-apa butuh bensin, harga berbagai kebutuhan pun naik dan mengacaukan ekonomi global. Kericuan sering terjadi di Amerika sampai disebut-sebut sebagai zaman setan karena banyak media juga membahas sekte-sekte yang bermunculan waktu itu. Di tengah kacaunya berita, pada tanggal 4 April 1971, episode pertama talk show Night Owls di channel UBC pun dimulai dengan pembawa acaranya yaitu Jack Delroy, seorang penyiar radio kondang di Chicago. Documents the chaos, beams the horror into our living room. A satanic age who can't see that this The 1970s is real. and mistrust. April 4th, the first episode of Night Owl. Selama 5 kali seminggu, Night Owls tidak hanya menyuguhkan wawancara, tapi juga segmen musik, permainan, dan sketsa komedi yang membuat ratingnya cepat meroket. Hingga pemilik UBC langsung memberikan kontrak 5 tahun kepada Jack. Sementara itu istri Jack bernama Madeline juga menyita perhatian media karena hubungan mereka yang begitu serasi lur. Selain dukungan dari istrinya, Jack juga mendapat support dari komunitasnya yaitu The Grove, klub khusus pria yang berlokasi di hutan kayu merah California. Kalian para penikmat teori konspirasi pasti tahu tentang sekte ini ya kan. Disebut juga sebagai Bohemian Grove. Komunitas ini didirikan tahun 1800-an yang beranggotakan orang-orang penting di dunia seperti politisi, artis, juga para konglomerat lur. Katanya sih mereka sering mengadakan upacara misterius, bukan hanya demi mendongkrak karir seseorang, tapi juga untuk menghancurkan hidup seseorang. Banyak fans Jack Delroy yang sering membahas keterlibatannya dalam komunitas itu sejak dia masih aktif sebagai penyiar radio. Di lain sisi, Jack masih belum bisa menyaingi acara serupa yang lebih terkenal darinya. Jack memang mendapat banyak nominasi sebagai host atau acara terbaik, namun dia belum pernah menang sekalipun. Lalu di September 1976, Madeline didiagnosis mengidap kanker paru stadium akhir, dan di bulan Oktober dia tampil di acara Jack yang membuat rating episode Night Owls kali itu menjadi yang paling tinggi selama ini. Akan tetapi 2 minggu kemudian lur, naasnya Madeline meninggal dunia dan Jack pun begitu terpukul hingga menghilang selama sebulan dari kejaran media. Through everything is his wife, Madeline Piper. A nomination to his audience share late night crown with the Grove, Woods of California. He's in radio. 76, with terminal lung cancer. 2 weeks later, Madeline is dead. Shuns the media. Sayangnya rating acara Jack kian menurun, apalagi bintang tamu yang diundang juga sering blunder dan mengacaukan jalannya acara. Kontrak Jack dengan UBC juga akan segera berakhir karena sudah 5 tahun berlalu dari 1971. Lalu setahun setelahnya pada malam Halloween 31 Oktober 1977, Jack yang putus asa merencanakan sebuah episode yang dia harap akan mengubah nasibnya. Film pun memperingatkan
mengingatkan bahwa apa yang akan ditunjukkan setelah ini adalah rekaman utama yang baru ditemukan tentang kejadian malam itu, sekaligus cuplikan di balik layar yang belum pernah dirilis selama ini, yaitu sebuah acara siaran langsung yang sangat mengejutkan seluruh penduduk Amerika Serikat pada waktu itu. Dan inilah Larut Malam bersama Iblis. Asli cakep film ini, tonton sampai habis, lur. What you are about to see discovered master to air that night. A desperate Jack plans and turn his fortunes around. Ratings are in free fall. Sponsors are nervous, set to expire. The shocked nation. Late Night with the Devil. Acara pun dimulai dengan pengenalan para bintang tamu seperti paranormal bernama Christu, mantan pesulap yaitu Carmichael Haig, para psikolog Dr. June Rose Mitchell, juga seorang gadis 13 tahun bernama Lily. Acara tersebut juga didukung oleh partnernya Jack yaitu Gus McConnell. Seperti acara talk show kebanyakan lur, Night Owls pun dimulai secara meriah dengan komedi jadul antara Jack dan Gus. Jack juga berterima kasih ke para penontonnya yang telah mendukung acara tersebut sampai sekarang, khususnya ketika dulu Jack absen selama sebulan sepeninggalan istrinya karena ternyata minat penonton talk show Night Owls masih ramai lur. Setelah itu Jack mempersilahkan bintang tamunya yang pertama yaitu Christu untuk masuk ke studio, dan Jack pun menanyakan apakah momen Halloween merupakan peristiwa penting bagi seorang paranormal. Christu pun menjawab bahwa malam Halloween adalah waktu untuk mendobrak pintu dunia bawah dan juga kesempatan terakhir bagi roh yang baru meninggal untuk menyelesaikan urusan duniawi yang masih belum selesai. Christu juga mengaku bisa mendengar suara orang-orang mati dan dia bisa menonaktifkan kemampuan spesialnya itu kapanpun dia mau. Lalu Christu pun mulai menunjukkan kemampuan paranormalnya lor, yaitu berbicara dengan roh dari kerabat penonton yang hadir. Untuk yang pertama Christu salah menebak nama roh dan jadi bahan tertawaan. Tapi selanjutnya Christu mengetahui anak dari seorang penonton yang bundir 5 tahun lalu dan sekarang jiwanya dapat beristirahat dengan tenang. Padahal jelas-jelas Christu tidak mengenal siapa hadirin di studio tersebut, ya kan? Ladies and gentlemen, please help me welcome Christu. That is correct. All Hallows Eve opened the doors to the underworld. Has crossed over. My neighbor, 5 years. Something bad, hard to talk about it, took his own life. To know that he is at peace now, of the suffering he has caused. Akan tetapi ketika baru mau mulai jeda iklan, tiba-tiba Christu berteriak histeris dan memegang kepalanya yang terasa sangat amat sakit karena dia mendengar roh bernama Minnie dengan rasa sedih yang begitu kelam. Selain itu Christu juga melihat kerabat Minnie, yaitu seorang pria yang tidak menikah namun dia memakai cincin pernikahan. Seketika situasi pun menjadi ngeri karena mata Christu berubah menjadi putih dan lampu studio juga padam. A wedding ring. An unmarried man with a wedding ring. Please, who will accept? So much sadness. I'm getting a name. Minnie. You know a Minnie, please accept to talk to you. Just our old park hands acting up. We're gonna be right back after these messages. Setelah itu film pun menunjukkan rekaman hitam putih yang merupakan cuplikan di balik layar saat jeda iklan lur dan belum pernah dirilis selama ini. Ternyata apa yang dilakukan Christu sama sekali bukan settingan, terutama peristiwa di akhir-akhir termasuk lampu yang tiba-tiba rusak karena dia masih deg-degan sampai mimisan. Anehnya dari sekian ratus episode yang diproduksi, baru kali itu lampunya rusak sendiri. Gus sempat mengatakan jika dia merasa takut dengan si bocil Lily di belakang panggung karena terdapat kursi pengekang dan juga pisau. Namun Jack serta produser acara Night Owls yaitu Leo Fiske tidak menggubrisnya. Setelah itu Leo pun menyuruh Jack untuk menyapa pejabat dari perusahaan sponsor yang duduk di depan bersama kepala penyiaran. Namun Jack menolak untuk menemui mereka karena daripada caper ke atasan, Jack lebih baik membuktikan acaranya kali ini lebih berkualitas. Setelah itu acara pun akan dilanjutkan kembali dan Jack sempat mengingatkan Christu untuk tetap rileks menghadapi bintang tamu selanjutnya yaitu Haig yang merupakan seorang mantan pesulap. Got something cooked up, girl comes on, and knives. Hey, they want him to talk to you. They don't have time to play kiss ass right now. Haig's on next. Pay him no mind. He's all wax, no wick, okay? Your humble sidekick has returned. Too kind. Ladies and gentlemen, make welcome Carmichael Haig. Jika Christu adalah paranormal, Haig adalah mantan pesulap dan salah satu tokoh dalam komunitas IFSIP yang bertugas untuk mengungkap kebohongan fenomena gaib. Haig mengaku pernah berburu hantu ke rumah horor terkenal yaitu Amityville dan tidak menemukan apa-apa. Selain itu paranormal terkenal yaitu Ed dan Lorraine Warren juga pernah menolak undangan collab yang dikirim Haig. Bahkan Haig berjanji akan memberikan imbalan sebesar $100.000 atau kira-kira 41 jutaan rupiah di tahun 77
jika ada seseorang yang bisa membuktikan kekuatan goibnya, dan Hake juga menantang Kristu. Namun selama ini belum ada satupun orang yang berhasil. Mirip nih sama yang dilakuin YouTuber akhir-akhir ini ya kan, Lur? Hake menjelaskan bisa jadi tebakan Kristu tentang roh bundir tadi hanyalah kebetulan semata, karena sebelumnya dia juga salah menerawang. Setelah itu Kristu pun batuk-batuk dan minum lumayan banyak. Lalu dia menyiram Hake dengan air minumnya karena saking jengkelnya. Substantial rule. Anyone who's claims 100 in a broken clock. False lies! Have the power of divination. Less than 5 times Peterson connection. Peterman! I'm alright, thank you. Theatrical doesn't go astray. Jack pun mengatakan jika roh terakhir yang dilihat oleh Kristu sebelumnya, mungkin yang dimaksud adalah Madeline, mendiang istri Jack yang telah meninggal. Karena Minnie merupakan nama panggilan pribadinya, sedangkan yang disebut pria tidak menikah namun memakai cincin pernikahan adalah Jack sendiri. Karena dia masih memakai cincin kawinnya dan belum memiliki pasangan lagi, Lur. Tepat setelah itu, Kristu pun jatuh dan tiba-tiba menyemburkan muntahan hitam hingga acara pun langsung dialihkan ke iklan. Wearing a wedding ring? I think you meant this. Jack, please. Minnie is the private nickname Madeline, my wife. Commercial! Kondisi Kristu terlihat mengerikan, Lur, sampai muncul urat-urat di lehernya. Istrinya pun ketakutan dan segera membawa Kristu ke dokter. Sementara itu Hake masih menganggap semuanya adalah settingan, termasuk nama Minnie untuk mendongkrak rating acara. Hake juga berasumsi jika komunitas The Grove pasti ikut andil dalam acara ini. Namun Jack sama sekali tidak menggubris omongan Hake karena terlalu sibuk mempersiapkan segmen selanjutnya. Di lain sisi, Leo mengatakan jika banyak penonton di rumah yang menelpon untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, khususnya bagaimana nasib Kristu sekarang. Yang mana artinya, Lur, jumlah penonton pasti makin banyak karena serangkaian peristiwa menarik yang terjadi. Setelah semua kru sudah bersiap, acara pun akhirnya dilanjutkan kembali. Something's not right! Doctor! To his dressing room now. I thought your high-powered Grove could pull a fuse and made their influence. Madeline and your Sikh, very impressive. You're talking about Switchboard lit up like a Rosenberg. none of which is terrible news, of course. Jack mengucapkan terima kasih ke semua penonton yang telah menanyakan kabar Kristu lewat telepon, dan sekarang dia sedang menerima perawatan medis di belakang panggung. Setelah itu terdengar suara sirine yang bisa jadi Kristu sudah dibawa ambulan ke rumah sakit. Lalu Jack menceritakan tentang bintang tamu selanjutnya, yaitu dokter parapsikolog Jun dengan bukunya yang berjudul Percakapan dengan Iblis, di mana parapsikolog adalah seorang psikolog yang mempelajari kejadian supranatural secara ilmiah, Lur. Namun sebelum mempersilahkan Jun dan subjeknya Lily ke studio, Jack akan menampilkan video dari pusat penelitian psikologis milik Jun. Jack juga memperingatkan penonton, terutama anak-anak kecil, karena videonya dapat mengganggu psikologis dan cukup mengejutkan, yaitu sebuah rumah sekte bernama Abraxas yang dicurigai terlibat penculikan dan pelanggaran senjata api. Namun juga ada rumor jika banyak anak-anak di Abraxas yang dibesarkan hanya untuk menjadi tumbal. Pemimpin sekte mengaku bahwa siapapun yang menyaksikan ritual itu akan jatuh ke dalam pengaruh iblis Abraxas dan akan melakukan apapun yang diminta, seakan-akan terkena pengaruh hipnotis. Namun di bulan Agustus tahun 1974, ketika agen federal mengepung rumah tersebut, ngerinya sang pemimpin sekte menyuruh semua pengikutnya untuk bundir massal dengan menyiramkan bensin ke diri mereka dan membakar semuanya. Tapi di antara reruntuhan rumah yang tersisa, telah ditemukan seorang gadis 10 tahun yang selamat bernama Lily. Namun dia kesulitan mengingat apa yang dia alami di rumah itu. Lalu muncullah beberapa pertanyaan dari peristiwa ini. Apakah Lily sengaja diatur untuk selamat demi menjalankan rencana selanjutnya dari si pemimpin sekte? Atau dia memang selamat karena keberuntungan? Setelah itu FBI pun menghubungi Jun untuk memberikannya terapi karena sikap Lily begitu aneh, seperti pernah kabur ke rooftop sebuah gedung dan berdiri di sana tanpa sebab. Video pun memutar rekaman percakapan pertama Jun dan Lily di tanggal 10 Juli 1976 jam setengah 3 siang, di mana saat itu Lily sedang kerasukan dan saking kerasnya jeritan Lily, pita kaset pun sampai terputus, Lur.
but even more of children being human sacrifice. Diabo's activities, kidnapping and firearm offenses. Abraxas shows no evil, no redemption. 3-day standoff, oust the premises, and themselves blame Lily's strange behavior at my Psi Research Center. Is this the demon? No. Jun juga Lily dipersilakan masuk ke studio dan di awal-awal terlihat Lily yang terus menatap ke kamera. Lily juga menyemangati Jack jika dia pasti bisa melewati kesedihannya setelah ditinggal mendiang istrinya dan rating acara TV-nya juga akan segera naik. Mendengar itu Jack pun cukup terkejut karena anak 13 tahun bisa bicara sedewasa itu. Lalu acara pun lanjut ke jeda iklan lagi dan anehnya Lily kembali melotot tepat ke kamera lur, agak creepy sih ini. Thank you, Mr. Delroy. That you could join us too. You don't have to look at Very famous soon. The reassurance. No wonder, Gus. People who are close to you. It's lonely at first, but June says you're very handsome, Jack. We're going to spend some time getting to know. Setelah kamera mati dan sesi make up ulang dengan nada bicara yang berbeda, Lily pun bertanya ke Jack, "Bukankah aku sudah terlihat cantik, Jack?" Gitu katanya lur. Setelah itu Jun membawa Jack ngobrol empat mata di belakang panggung dan memberitai jika keadaan Lily akhir-akhir ini tidak begitu stabil. Bahkan sempat memanggil-manggil nama Jack seakan-akan dia mengingat sesuatu. Namun Jack tidak begitu menggubrisnya karena ketidakstabilan itu bagus untuk rating acara dan pastinya juga akan mendongkrak penjualan buku terbaru Jun. Dari obrolan dan kedekatan mereka, terlihat Jack dan Jun yang sepertinya memiliki hubungan spesial lur. Tak lama kemudian Leo pun datang dan setelah Jun pergi, Leo mengabarkan jika Kristu meninggal setelah mengalami pendarahan hebat di ambulans. Agar situasi tidak menjadi kacau, Jack memaksa agar informasi itu tetap dirahasiakan dan jangan sampai orang-orang TV tahu. Di lain sisi ada satu kru yang merasa melihat sesuatu di panggung tapi tidak muncul di kamera. Sementara itu Hicks sedang ngobrol dengan penonton yang tadi mendiang kerabatnya berhasil ditebak oleh Kristu. Namun mereka mengaku sempat ditanya-tanya oleh istri Kristu sebelum acara dimulai. Atau dengan kata lain bisa jadi Kristu berhasil menebak karena sudah tahu duluan dari catatan yang ditulis oleh istrinya, ya kan? Kristu is dead. What? He had some kind of hemorrhage. Look, I'm telling you, Steve, whatever it is, we're not seeing it on the monitor. Nobody can find out about it. I can, but you know how creds around here. Dagger. Questionnaire, please, before. Yeah, that's right. There was a legends too. 10 seconds. Where the hell's Hank? Di segmen selanjutnya, Jack menanyakan background pendidikan Jun yang ternyata sarjana S3 parapsikologi dari Universitas Stanford. Hicks sempat memotong pembicaraan dan Jun pun sempat jengkel. Lalu Jun menjelaskan bahwa sebagai parapsikolog, dia percaya dengan beragam fenomena yang sulit dipahami oleh sains tradisional seperti telepati, telekinesis, penampakan, sampai kerasukan setan. Selama 3 tahun terakhir, Jun sudah menggabungkan pemahaman ritual setan kuno dan teknik-teknik lainnya untuk mengembalikan ingatan Lily di masa lalu, juga memahami sifat iblis yang mengintai di dalam dirinya. Jun menambahkan jika teorinya mungkin akan dicemooh banyak orang, namun menurutnya ide-ide ilmiah yang baru pasti akan selalu ada penolakan. For the past 3 years, age regression, ancient satanic, big new scientists greeted with some resistance. I understand that some of this might seem to stretch credulity. Setelah itu mereka pun mulai membahas barang koleksi pribadi milik Jun. Salah satunya adalah seonggok belati yang ditemukan di reruntuhan rumah sekte Abraxas. Dan Jun percaya belati itu sering digunakan untuk upacara pengorbanan. Akan tetapi Hicks sengaja mengejek dengan bersikap seolah-olah pisau itu bergerak sendiri dan akan menusuknya, yang membuat Jun semakin muak melihatnya. Jack pun beralih ke Lily. Dia menceritakan tentang sosok yang hidup di dalam dirinya, dan Lily pun menamakannya Tuan Geliat karena sering menggeliat masuk dan menguasai pikirannya. Gampangnya kerasukan, ya kan lur? Lalu tiba-tiba mesin teremin di panggung bersuara sendiri, padahal alat itu bisa berbunyi jika ada seseorang yang menggerakkan tangannya di dekat besi alat itu. Gus pun kesetrum saat ingin mematikannya hingga gelas-gelas minum di meja pecah, yang akhirnya Hicks mencabut kabel benda itu. I got it, Jack.
He was feeding back. It's the same physics as when a soprano hits. Lily mengaku jika itu semua ulah Tuan Geliat, dan Jack pun bertanya apakah makhluk tersebut bisa dipanggil ke studio. Mendengar itu, Lily langsung sumringah dan ingin segera melakukan ritualnya. Tapi dengan tegas Jun menolak karena menurutnya situasi di studio kurang kondusif untuk menjalankan ritual tersebut. Namun karena penonton terus mendesak agar ritual dilakukan, Jack pun mengikuti pilihan penonton agar rating acaranya bisa terselamatkan. Dengan terpaksa, Jun akan menjalankan ritualnya asalkan dengan pengamanan yang ketat dari para kru serta penonton. Dan iklan dulu, Lur. Lights, cameras, here are hardly conducive. A summoning requires a carefully controlled environment. We can attempt a brief demonstration. Full cooperation of your crew, your audience. Not before a word from our sponsor. Jun pun merasa kecewa karena Jack memaksanya di depan semua orang, padahal Jun sudah mengingatkan kondisi Lily yang tidak begitu stabil. Setelah itu, Gus mengingatkan Jack di belakang panggung agar tak ikut campur dengan hal-hal yang tidak dia mengerti karena ritual itu sangat beresiko. Akan tetapi Jack hanya memikirkan bagaimana rating acara TV-nya bisa terselamatkan. Gus juga sudah tahu jika Kristu meninggal, yang menurutnya itu adalah ulah Tuan Geliat. Setelah rentetan fenomena janggal yang terjadi, sebagian kru pun ingin berhenti kerja karena merasa takut, dan Gus mewanti-wanti agar Jack menghentikan ritual itu sebelum hal buruk terjadi. Namun Jack tidak mempedulikannya. Thing I said back there, Phil Host, you're terrible. Meddling with things. If we manage to get permission to go right. I know about Kristu. It's that Mr. Riggs behind this whole thing. Welcome back, everyone. Without further ado, it's the demonstration. Acara pun dimulai kembali. Ketika semua kru sudah bersiap, Jun akan membantu Lily kesurupan untuk membuktikan keberadaan Tuan Geliat, dan agar lebih aman, dia sudah diikat ke kursi pengekang. Kamera sempat gemeresek saat terfokus ke Lily, dan Jun mengingatkan penonton untuk tetap tenang apapun yang terjadi, karena Lily harus fokus mendengarkan arahan Jun. Lalu Jun pun menyuruh Lily untuk rileks dan membiarkan dirinya tidur perlahan. Sampai di suatu titik Jun berkata jika dia ingin berbicara dengan Tuan Geliat. Dan tiba-tiba wajah Lily yang cantik berubah mengerikan dengan banyak luka codet. Wajahnya menyerupai pria, rambutnya lepek seperti belum keramas 3 minggu, dan suaranya terdengar seperti ada 2 orang di dalam tubuhnya, Lur. You all to remain calm. Focus remains with me. Present tonight. Any number of ways. Through Lily. Close your eyes. That's it. Let yourself sleep. May I speak to the one you know as Mr. Riggles? Please let yourself know. You know who I am? We mean you no harm. We put you into this realm to better understand your... Lily yang sekarang dikuasai oleh Tuan Geliat tiba-tiba menyapa Jack dan mengaku sudah lama mengenalnya sejak bertemu di antara pepohonan tinggi. Di kamera sempat terlihat seonggok penampakan wajah di dekat kepala Lily, dan Lily mengatakan jika Madeline telah meninggal dengan cara mengenaskan. Jadi sekarang Jack bisa mengaselole siapapun yang dia mau, termasuk beraselole dengan Jun, Lur. Karena Lily mengolok-olok hubungan mereka berdua yang dirahasiakan, Jun yang geram karena Lily tidak bisa dikontrol pun langsung menamparnya. Karena Lily berniat menggigit dan situasi mulai kacau, Jun pun langsung membacakan mantra agar Lily kembali normal. Akan tetapi Lily sempat bertanya kenapa Jack sampai membiarkan kematian Madeline, dan tiba-tiba terlihat aliran listrik yang lompat ke sana kemari di plafon studio, diikuti dengan kursi Lily yang tiba-tiba melayang, dan akhirnya dia pun tersadar. Good to see you again, Jack. We met amongst the tall trees. Enough, Lily. That's enough. A retro Satan, Ladies and gentlemen, you ever seen anything like that? Ketika jeda iklan, Jun mempertanyakan apa maksud pepohonan tinggi yang tadi disebutkan oleh Lily saat kesurupan. Namun Jack mengatakan jika dia juga tidak mengerti apa yang dikatakan sosok Tuan Geliat tadi. Lalu Jack pun melepaskan Lily dari ikatan di kursinya dengan belati tua milik Jun. Sementara Gus menyuarakan pendapatnya jika acara ini sudah membahas sihir terlalu jauh. Namun sebagai produser, Leo pun menyebut Gus sebagai pecundang dan menyuruhnya untuk lanjut bekerja saja.
Karena sudah merasa geram, Gus pun akhirnya memberitahu Hake jika Christo sudah meninggal di perjalanan pulang. Setelah itu Leo menjelaskan kepada Jack bahwa Komisi Komunikasi Amerika mengatakan jika acara talk show Night Owls malam itu telah menjadi acara TV paling rame sejak tayangan pendaratan di bulan bahkan lur. Jelas Jack pun sangat senang karena acara talk show-nya telah bangkit kembali. Namun Jack menjelaskan bahwa tadi dia sempat mendengar suara Madeline sebelum Lily tersadar. Trees. What did she mean by that? Don't know, you tell me. This isn't about ratings anymore. Shit your pants, Mick. Now she's great. She's got it all. Very exciting. Thank you so much. To cut the whole show right after bombed you mean. He's dead. Just he thinks it's the biggest TV since the moon landing. What the? Yeah, but at the end, I mean... No. Don't all screwy on me, Jack. Ketika acara dilanjutkan, Jack langsung meminta maaf kepada penonton jika ada yang merasa terganggu dengan kesurupan tadi. Lily pun mengatakan dia sekarang sudah merasa baik-baik saja, dan ketika kesurupan dia merasa tertidur tapi juga terbangun di waktu yang sama. Lily juga meminta maaf jika dia sampai berkata kasar saat kerasukan. Setelah itu Hake menjelaskan teorinya yang menurutnya kejadian tadi hanyalah settingan karena dia juga mempertanyakan kewarasan Lily. Jun yang merasa tersinggung pun mengatakan bahwa dia telah memberikan kasih sayang dan cinta layaknya seorang ibu, juga menganggapnya sebagai keluarga. Akan tetapi menurut Hake peristiwa tadi bisa terjadi karena Lily sedang terhipnotis dan pikirannya dimanipulasi oleh Jun agar seolah-olah terlihat kerasukan. Mendengar itu Jack pun ikut geram karena jelas-jelas tadi kulit dan suara Lily berubah serta kursinya sempat melayang, ya kan? Jack juga menganggap Hake hanyalah orang sok bener yang berusaha cari-cari kesalahan saja. Namun tanpa terintimidasi sama sekali, Hake yang juga memiliki skill hipnotis akan membuktikan teorinya dengan bantuan gas dan mereka akan duduk berhadap-hadapan. Cahaya studio pun diredupkan, lalu Hake menyuruh gas orang-orang di studio juga para penonton di rumah untuk serileks mungkin dan memperhatikan putaran demi putaran dari jam miliknya. Setelah itu Hake meminta gas untuk menceritakan vermifobianya atau ketakutan berlebih terhadap cacing. Lalu ketika Hake menjentikan jarinya lur, gas pun mulai merasa panas juga gatal di seluruh tubuhnya. Dan click my fingers, you will be entirely... Jeez. What is that? Help! Oh God! Awake! Iya, ternyata Hake telah menghipnotis hampir semua orang di studio, penonton di rumah, khususnya Gus, seolah-olah tubuh Gus dipenuhi oleh cacing. Namun Jack masih belum percaya dan meminta Leo untuk mengecek rekaman kejadian tadi, yang ternyata bener lur, sama sekali tidak ada cacing yang muncul di badan Gus. Ada segelintir orang yang tidak terkena hipnotis di studio, termasuk Lily yang dari tadi hanya tertawa selagi semua orang ngeri melihat Gus. Jun mengaku tidak menghipnotis Lily, penonton studio ataupun pemirsa di rumah. Namun Hake masih menuduh dan Jun harusnya malu karena sudah terbukti berbohong. Setelah itu Lily pun meminta rekaman saat dirinya kerasukan juga diputar ulang sebagai bukti bahwa semua yang terjadi adalah asli dan bukan hasil menghipnotis para penonton seperti caranya Hake. Ketika menonton rekaman ulangnya, ternyata kejadian itu benar-benar asli dan Jack malah menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan lur. Karena ternyata Doctor. Quiet. You say cameras don't lie, right, Carl? Go from there, but very slow, please. Slower. ternyata kamera sempat menangkap penampakan Madeline yang berlangsung begitu cepat. Pantas aja ada beberapa kru yang melihat bayangan aneh di kamera, ya kan? Akan tetapi Hake masih menganggap semua itu adalah settingan, bahkan menuduh Jack bekerja sama dengan bintang tamunya termasuk Christo untuk mendongkrak rating acaranya. Tapi tiba-tiba muncul aliran listrik dari sekujur tubuh Lily. Dia seakan ditarik kedua arah yang berbeda dan wajahnya pun terbelah. Sumpah ngeri banget, Krik. Dan itu adalah sosok sebenarnya dari makhluk yang disebut Tuan Geliat. Lalu yang terjadi, lur,
Jack yang kabur ke belakang panggung tiba-tiba berpindah secara random ke berbagai episode lama dari Night Owls. Bagaimanapun Jack berusaha kabur, dia tetap berpindah episode, bahkan ke saat istrinya menjadi bintang tamu. Jack, down roll! Come on in, Jack. You okay, Jack? What's going on? The line we rehearsed. Leo! Is that another thing you've managed to forget? You're dead. Setelah itu Jack berpindah ke saat tanda tangan kontrak channel UBC dan dia pun dibawa 2 orang berkostum ke tengah komunitas The Grove-nya. Di sana juga terdapat pemimpin sekte Abraxas yang memuji suksesnya acara talk show malam itu. Lalu Jack diminta menenggak suatu minuman sambil disoraki orang-orang berkostum di sekelilingnya. Dan selanjutnya Jack masuk ke ruangan di mana Madeline terbaring lemah. Madeline mengatakan bahwa The Grove memang memberikan ketenaran untuk Jack. Namun sebagai imbalannya lur, bukan hanya Madeline saja yang harus menjadi tumbal, tapi juga Jack sendiri yang jiwanya sudah menjadi milik sekte sesat tersebut. Itu artinya Jack membuat perjanjian terhadap iblis The Grove di pepohonan tinggi atau di dalam hutan kayu merah, yaitu ke iblis Tuan Goliath. Iblis yang sama seperti yang disembah oleh sekte Abraxas dan telah merasuki tubuh Lily hingga membuatnya selamat dari tragedi bundir. Itulah kenapa iblis laknat tersebut membuat kekacauan di acara, karena memang ingin menagih hutang jiwa ke Jack. Setelah itu Madeline meminta Jack membunuhnya untuk menyelesaikan penderitaannya. Tapi ternyata Great show tonight. At least of 50. Oh, you finally made it pay a price. Then please do this one last thing for me. ternyata apa yang dialami Jack tadi karena dia sedang dalam pengaruh iblis Tuan Goliath dan yang dia tusuk adalah Lily. Tidak ada penonton dan staf di studio tersebut karena mereka semua sudah kabur ketakutan. Di penghujung karirnya, Jack hanya bisa terdiam kebingungan dan ketakutan. Lalu terdengar sirine polisi di kejauhan, yang pastinya Jack akan diringkus karena telah membunuh Lily dan bertanggung jawab atas segala insiden yang terjadi. Jack memang mendapatkan ketenaran karena melakukan perjanjian dengan iblis. Namun ironisnya, perjanjian itu tidak hanya membutuhkan tumbal satu nyawa saja, yaitu Madeline, tapi juga banyak nyawa, yaitu Gus, Hick, June, Lily, dan juga Christu. Bahkan akhirnya semua kenikmatan yang diberikan iblis kepada Jack telah hilang dalam sekejap mata. Karena sekarang karir serta hidup Jack telah berakhir dan dia akan segera mendekam di penjara. Dreamer here, awake. Dreamer here, awake. Buyar, nggak nyesel kan kalian lihat film ini lur? Premisnya menarik, konsepnya unik dan ngeri sih, lumayan asli ya kan? Jadi pesan moralnya apa? Jangan bersahabat dengan iblis, udah nyusahin, beresiko tinggi lagi. Mending bersahabat dengan Allah lur, pasti hidup Anda dimudahkan dan dilancarkan. Assalamualaikum.